Ya, ini adalah kunjungan daripada DPRD Kota Tangerang Selatan dari Komisi 3 DPRD Kota Tangerang Selatan dalam bidang retribusi meninjau pasar Ciputat. Dewan hari ini diantaranya adalah Ketua Paramita, ada juga wakilnya Bapak Salman Faris, terus ada juga 3 dari Dewan Golkar, dari PSI maupun dari Partai PAN yang hadir di lokasi. Komisi 3 DPRD Kota Tangerang Selatan hadir di lokasi Pasar Ciputat. Iya, di dalam rangka meningkatkan fungsi dan peran ya Komisi 3 dalam tupoksinya untuk meningkatkan pendapatan daerah, maka kami sangat berkepentingan untuk melihat langsung bagaimana aktivitas di pasar dan kemudian petugas-petugasnya, UPT-nya, apakah semua sudah berjalan dengan yang kita harapkan. Karena kami punya tanggung jawab bagaimana pasar ini menjadi mesin uang buat daerah, mesin ekonomi buat daerah dalam rangka meningkatkan pendapatan daerah. Karena itu tugas kami di Komisi 3. Lalu hasilnya bagaimana, Pak? Ya memang banyak hal yang masih harus terus kita benahi ya. Jadi tadi kita sudah diskusi, ada UPT-nya, ada kepala pasarnya, ada dari dinasnya gitu kan. Nah, ini kita sudah tadi berembuk. Dan ke depan insya Allah kita akan jalan bersama dengan melibatkan lintas OPD yang lainnya gitu. Karena di sini itu tidak bisa hanya diselesaikan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan saja, tetapi juga perlu didukung oleh dinas yang lain seperti Satpol PP gitu, Dinas Perhubungan dan dinas-dinas penunjang lainnya. Pak, sementara pemasukan sendiri dari pasar ini baru sudah sekitar setahun ya? Iya, kita ini kan baru sekitar 8 bulan ya, jadi masih rendah lah. Kalau dalam kacamata kami Komisi 3 ini belum menjadi mesin uang yang baik gitu kan. Makanya kami tertantang untuk datang ke sini dan melihat langsung keadaannya. Nah, nanti setelah ini kita akan mengundang lintas SKPD tadi, lintas OPD untuk kita bagaimana mensiasati ini gitu. Tidak ada kata lain kecuali pasar ini harus segera jadi mesin ekonomi daerah gitu. Dari Disperindak tadi yang hadir siapa, Pak? Yang hadir Pak Endang ya, Kepala Kabid Pasarnya, ya, Kabid Perdagangan ya, gitu. Terus ada UPT Pasar dan kemudian Kepala Pasarnya. Closing terakhir, Pak, pasti banyak harapan daripada warga pedagang ya? Oh iya, justru itu makanya pasar ini hari ini itu belum menarik buat pedagang untuk datang ke sini gitu, untuk datang berdagang di dalam pasar. Berarti ada sesuatu yang masih menjadi kendala. Nah, itulah tantangan buat kita bagaimana memberikan fasilitas yang nyaman, aman buat pedagang sehingga mereka bisa berinteraksi antara pedagang dan pembeli itu di pasar ini dengan nyaman. Ada fasilitas yang harus kita penuhi, ada faktor-faktor penunjang lain yang harus kita siapkan. Misalnya loading barang untuk pedagang. Pedagang kan membawa barang ke sini. Itu loadingnya di mana gitu. Belum ada eskalator atau lift yang bisa sampai ke lantai 3 gitu kan. Ya, makanya tidak heran kalau di lantai 2, lantai 3 itu sepi sekali, nggak ada peminat gitu kan. Gitu. Iya, juga masalah konstruksi gitu kan, masalah sanitasi, masalah kebersihan, masalah security dan lain-lain gitu. Gitu. Iya, itu. Terima kasih Bapak Robert Usman di sini Komisi 3 selaku apa, Pak? Saya sebagai anggota Komisi 3 dari fraksi Golkar. Terima kasih Bapak. Iya, ya. Oh. Ini dalam mobil adalah Bapak Salman Faris. Ya, beberapa satu persatu anggota dewan bergeser dari lokasi. Pasar Ciputat. Oh, ya baik, makasih ya. DPRD dalam hal ini DPRD Kota Tangerang
melalui mitra kami di Komisi 3 ya, ingin melihat bagaimana kondisi pengelolaan pasar Ciputat ya. Mereka ingin langsung tahu di lapangan apa-apa yang memang menjadi kondisi yang ada di Ciputat. Itu intinya. Apa aja yang yang dari pasar sendiri atau si perindak Ya. masukan-masukan Pak dari anggota dewan? Ya, ada beberapa hal yang memang dia pertanyakan dan masukannya ya kaitan dengan bagaimana pengelolaan pasar Ciputat ini bisa berjalan ya dengan baik gitu. Oleh karena itu kita sampaikan tahapan-tahapan yang menjadi kebutuhan ya untuk memaksimalkan pasar Ciputat. Apa itu aja Pak? Yang Hah? dibutuhkan sendiri? Ya, beberapa hal yang menjadi pendukung seperti parkir ya. Parkir yang kita memang punya gedung pasar ini tidak punya parkir ya tersendiri. Nah, itu salah satu ya kebutuhan kita. Loading. Iya, bongkar muat, parkir, pedagang dan pengunjung. Nah, ini kita sampaikan. Itu. Langkah tercepat atau implementasi? Ya, kita memaksimalkan kondisi yang ada. Ya, misalnya yang kondisi yang ada yang kita pergunakan dalam rangka menunjang kelancaran ya pasar Ciputat. Pak, mohon izin 8 bulan setelah diresmikan. Kira-kira berapa banyaknya yang sudah disetorkan ke Persisnya saya nggak hafal, tapi kita lagi tahapan. Nah, tahapan pemindahan para pedagang ya sesuai dengan petunjuk teknis Perwal 21. Jadi beberapa tahapan yang kita lakukan. Jadi pedagang-pedagang yang sudah masuk sesuai tahapan sesuai yang sudah kita lakukan. Misalnya pedagang relokasi udah masuk. Ya, dan sekarang lagi tahapan yang selanjutnya yang kita lakukan. Harapannya ya kalau udah maksimal mereka mengisi kios dan los itu, nah disitulah nanti ada pendapatan yang bisa diperoleh. yang di ujung di atas itu ya Pak, untuk mengisi ke bawah gitu? Enggak, artinya semua itu diperuntukkan untuk pedagang. Nah, kita makanya tadi saya sampaikan ada tahapan-tahapan pengisiannya. Nah, yang kita lakukan pedagang yang relokasi sudah kita lakukan. Nah, pedagang sekitar lagi sedang bertahap. Nanti ada misalnya masih kosong, kita akan coba lakukan lagi seleksi untuk mengisi kios dan los yang kosong. Maksud di Jalan Haji Usman harus pindah ke sini Pak? Oh, itu salah satu pedagang yang menjadi objek kita untuk dia berjualan di pasar. Gitu, salah satu. Jadi pedagang-pedagang yang sekarang ini yang kita sudah seleksi, nah harapannya mereka sudah harus mengisi. Makasih Bapak Ya. Kabit. Yuk. Lantai 2 di Pasar Ciputat. Sangat ya kotor. Banyak kotoran kucing ya. Sepertinya tidak pernah disapu ya.
Kita naik ke lantai 3. Kalau di lantai 3 agak bersih karena ada beberapa kios yang dihuni. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, 8, 9. Bapak, assalamualaikum Bapak. Salam. Nah, alhamdulillah kita di lantai 3 ya di Pasar Ciputat. Pak, boleh cerita dengan Bapak siapa, mohon izin? Pak Tono. Pak Tono selaku pedagang apa pakaian ya Pak ya? Iya. Di lantai 3 Pak ya? Iya. Nah Pak, ada yang bisa disampaikan Pak, bagaimana geliat usaha di Pasar Ciputat nih Pak? Ya gini aja belum laris lah. Belum laris hingga Kadang-kadang seminggu nggak laris. Masya Allah. Seminggu Masya laris potong. Heeh. Habis makan lah buat keperluan. Ya itulah gitu, kadang-kadang harus potong habis itu. Buka dari pagi padahal ya. Betul, kadang jadi 9 dan jadi setengah 10 kadang-kadang. Saya buka. Nggak ini sih, pokoknya biasa aja. Yang mau laris ya, misalnya dalam pekerjaan. Ada berapa pedagang yang serupa dengan Bapak di lantai 3 nih Pak? 40 berapa ya? 40 ada kan. Mulai dari awal peresmian ya? Kalau ini sebetulnya gini Pak, kalau ini itu orang lama semua. Ini pasar Cuma Bapak. orang lama semua. Orang baru mah ada yang berani. Yang kecil-kecil kayak gini kok begini Pak. Saya bilang kemarin sampai belakang saya ada orang Pemda orang apa. Salah sih bikinnya. Nih kenapa kecil-kecil kayak gini, saya bilang. Sekarang juga 6 meter per 3 meter kan, itu 6 meter kan. Kalau 3 meter berarti 3 kali 6 meter berarti. Bayar sama aja kan. Dan kalau 50.000 lebih berarti 300 kan. Sekarang begini kecil kan, ini di sini nggak ada. Orang pendatang baru itu nggak ada yang berani datang sini. Dan kiosnya kecil-kecil nggak nafsu banget orang. Bayar bulanan berapa Pak?
Bayar bulanan saya 200, hampir 250 sama listrik. 250 listrik. Yang lain-lainnya? Nggak ada. Yang kebersihan atau air sama. Kebersihan ada. Nah, mewakili para pedagang yang lain, Bapak, kira-kira harapan Pak Tono sendiri seperti apa sih? Sebetulnya gini dah, pengen sih kayak dulu lagi gitu ya. Ramai lagi ya dulu, ramai lagi. Sama-sama sih ya. Yang di jalan juga di bawah kan dari sediain tempatnya. Udah bagus lagi di bawah. Bagus di bawah udah berantar loh. Sayur-sayur tuh ikan udah banyak semua. Udah jebolin, udah diikutin semuanya tuh. Udah bagus ya jebolin. Karena udah kelihatan soal puting udah kelihatan kelihatan semua. Kayak enak sebetulnya. Cuma nggak tahu deh itu masalahnya nggak tahu siapa yang namanya. Ini mungkin banyak yang nggak tahu ya kalau di lantai 3 banyak pedagang baju ya. Depannya nggak ada soalnya. Siap. Kalau yang ke pasar ini yang udah tahu ke pasar aja. Kalau orang baru nggak ada yang dagang sini nggak. Kepada pemerintahan Kota Tangerang Selatan sendiri seperti apa harapannya, Pak? Ya, tolong aja tengok aja ke sini dah. Tengok gitu. sini. Belum pernah ditengok kita sama Masya mereka Allah. tuh. Bagaimana di kota dewan tuh harus tengok dong rakyat tuh gimana nih, gimana makan mangga nih. Oke Bapak, sabar Bapak. Insya Allah semua akan dijabah sama Allah Subhanahu wa Ta'ala, Pak ya. Kita ngomong ini ya, ngomong ini ya, emang ada nasib gini ya. Dan dari dulu pertama saya masuk pasar Ciputat itu saya dulu dari penampungan dulu. Ceritanya gini, dulu kan ada pembersihan lebih ke ini. Saya paling duluan dagang saya masih di sini. Sini dapat dari itu masih 2,5 meter. Nggak 2 meter, 2 meter juga nggak, ini ada 2 meter Pak. 2,5 meter dapat salah satu tapi situ sendirian dagang nggak ada yang pindah. Tapi hubungnya ada apa-apa, ada malam-malam gitu. Semua lama semua belakang mau isi semua. Terisi semua dulu ya. Belakang dulu semua. Berhubung ya emang pasar ini ya pengaruh juga sih. Emang ada mall juga pengaruh juga, terlalu dekat. Karena di kota tuh di kilingin mereka yang kaya-kaya lah. Kita pernah ngecil kan, ya dengan yang ngecil pas-pasan modalnya gimana. Baik Bapak, terima kasih Pak ya. Mudah-mudahan semuanya akan ditindaklanjuti oleh pemerintahan dan stakeholder terkait Pak. Makasih Pak Tono. Ya. Assalamualaikum Pak. Ayo, salam. Alhamdulillah tadi kita barusan mendengar curhatan daripada pedagang di lokasi. Mudah-mudahan nih Allah Maha memberi rezeki, mudah-mudahan semuanya ada jalan keluarnya. Makasih. Jari Tangsel melaporkan hari ini dari Pasar Ciputat, Senin 24 Oktober 2022.